subscribe to my channel. And also press this bell icon. Tuhan itu maha baik. Istilah sekarang demokratis, Tuhan mau merepot dirinya mendesain banyak agama, melalui akal dan pikiran manusia ciptaannya. Dia mengabulkan selera beriman ciptaannya yang sudah pasti berbeda-beda. Itulah sebabnya dia memberikan kebebasan, melalui akal pikiran yang bebas berekspresi. Bahkan untuk menjadi iblis pun, dia tidak bertindak untuk melarangnya. Tapi segala konsekuensinya sudah diberitahukannya sebelumnya. Agama ini sebenarnya cocok untuk seseorang atau untuk kaum tertentu, dan agama ini cocok untuk orang lain atau kaum lain. Semua itu ditentukan oleh logika dan nalar masing-masing. Dan hasil dari nalar serta logikanya itu akan terlihat dari fakta kehidupan sehari-harinya. Apakah merugikan pihak lain atau tidak? Dan akhirnya kita berpikir bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhan yang menginginkan ciptaannya saling mengasihi atau saling menyakiti. Cinta itu esensi Kristen, keadilan adalah pesan utama Islam. Jika Anda merasa cocok jadi Kristen, itu artinya Anda berusaha berbuat baik dan malas sholat. Malas dengan begitu banyak ritual-ritual yang tertata rinci sebagai ciri Islam dan lebih percaya cinta daripada keadilan. Apabila pemahaman Anda Tuhan itu maha baik, sedemikian baiknya hingga rela mengorbankan anak satu-satunya untuk menebus dosamu, maka pilihlah Kristen. Tapi tunggu dulu, tak cukup begitu saja menjadi Kristen. Percaya pada Yesus Sang Penebus, berarti harus hidup dengan cinta kasih sesamamu, bahkan mengasihi musuhmu. Mengasihi bahkan mengasihi musuhmu. Jelas di sini tidak dituntut keadilan, mengasihi artinya tidak boleh menyakiti, apalagi membunuh, bahkan menginginkan milik, ataupun kepunyaan orang lain tidak diperbolehkan. Namun jika Anda percaya bahwa Tuhan memang maha baik, tapi tidak sebegitu baiknya, sebab Dia hanya mengampuni dosa-dosamu lewat pertobatan, sholat 5 kali sehari semalam, puasa minimal sebulan dalam setahun, bersedekah dan seterusnya, maka pilihan Anda adalah Islam. Dengan 2 contoh di atas, ada kesan bahwa Tuhan sedang belajar, itu jika kita mengatakan semua agama adalah benar. Tuhan kok sedang melakukan eksperimen? Ini bukan mengada-ngada. Perhatikan Yahudi, Kristen dan Islam, dari hasil revisi beruntun dari Sang Tuhan, yang diklaim satu Tuhan yang sama, Yehovah bagi Yahudi. Yesus adalah Yehovah bagi Kristen. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Yehovah bagi Islam. Mari kita baca kitab Kejadian 38 ayat 7. Tetapi anak sulung Yehuda itu, adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Nah, jelas terlihat betapa galaknya Tuhan bukan? Silahkan baca kisah detailnya. Apapun yang kita pikirkan, pokoknya di mata Tuhan jahat. Banyak kisah tragis, brutal, yang lain dalam perjanjian lama. Jadi itu sudah cerita biasa di perjanjian lama, jika seluruh negeri hancur berkeping-keping dihantam bencana, hanya karena kesalahan sebagian atau malah karena seorang penduduknya. Jadi jelas dalam perjanjian lama, bahwa YHWH tak segan-segan turun tangan langsung membunuh mereka yang di matanya berdosa. Seiring waktu berputar dan bertukar, Tuhan seolah-olah menyadari, selama ini dia agak terlalu temperamental. Namun seiring bertambah usia, dia menjadi lebih arif dan lembut. Dia tak lagi turun tangan, atau repot nongkrong di Gunung Sinai, tawar-menawar dengan Musa dan kaumnya. Tuhan memilih cara lain untuk mengajari manusia dalam berkehidupan di bumi ciptaannya ini. Dia memanifestasikan dirinya dengan hidup dalam diri tubuh manusia yang diciptakan khusus buat dia dan menamainya Yesus Tuhan memanusia dan seorang anak manusia menuhan. Kali ini, sisi lembut dan lembutnya Tuhan benar-benar mendominasi perjanjian baru. Betul bahwa tidak serta-merta Yesus membatalkan hukum lama nan kejam, cara kunonya perjanjian lama, bahkan dia menggaransi, 1 noktah pun Taurat tak akan diedit. Dia memberikan penawaran dengan cara lain, yaitu cara yang sangat berbeda untuk menghadapi kejahatan. Dulu, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Hukum balas dendam yang mutlak diberlakukan. Kamu jual, saya beli. Survei membuktikan, kekerasan hanya akan mengundang kekerasan baru, dan Tuhan tahu itu. Tuhan mau mengajari manusia. Bagaimana kalau pipi kananmu ditampar, lalu Anda beri pipi kiri untuk ditampar lagi? Tentu perihnya bukan main, atau dia maksa minta kaos dalammu, sekalian sepatumu dan dipaksa jalan 2-3 kilo,
Intinya, putus siklus Anda melakukan kekerasan sebagai balasan dengan mengedepankan cinta kasih. Yesus juga secara tidak langsung membuat hukum rajam terlihat jadi kehilangan fungsinya. Tapi ingat, dia tidak membatalkan pasal rajam, seperti kerjaan Mahkamah Konstitusi buatan manusia. Baca Yohanes 8. Dengan begitu agungnya Yesus memberi sebuah tantangan retorik. Yesus berkata, yang merasa tak punya dosa di antara kalian, silahkan melemparkan batu untuk pertama kepada perempuan ini. Seketika bagai bom yang sangat besar kekuatannya, membuat mereka langsung balik kanan, dan bubar jalan tak berkutik. Dan Yesus berkata lembut, "Aku pun tidak menghukummu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Apakah Yesus merasa dirinya berdosa, sehingga dia tidak menghukum perempuan itu? Ingat, dia adalah hukum, dia datang bukan untuk menghukum, tapi dia datang untuk mengampuni dan memberi pengampunan. Penghukumannya bukan di dunia ini, tapi di akhirat nanti. Yesus simbol kelembutan, kasih dan keteduhan, serta segala yang gemulai Sang Tuhan. Bayangkan apabila dengan beringas melempari si wanita, sampai tewas mengenaskan di TKP, dan kini sedang dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diotopsi. Yesus mengakui bahwa Allah, dirinya, memang sudah menetapkan hukum yang keras itu, tapi kalau dia memilih memaafkanmu, apa ada masalah? Begitu banyak bukti lain, di mana Tuhan melunak dalam perjanjian baru, misalnya masalah halal haram soal makanan. Yang tadinya ketat dalam perjanjian lama, sekarang dilonggarkan habis, apapun makar dan hajar habis, yang haram adalah yang keluar. Baik muntahan makanan yang ditolak sistem pencernaan, maupun sampah-sampah yang keluar dari hati, fitnah, dusta dan kawan-kawannya. Ingatlah sebuah guyonan orang Batak. Semua yang berkaki empat akan kumakan, kecuali meja. Itu pun, karena keras sekali. Sudah selesaikah Tuhan sampai di situ? Tuhan yang tadinya bertemperamen keras emosional dengan tujuan mengajari manusia, lalu berubah jadi lembut. Lalu selanjutnya apa dan bagaimana Sang Tuhan bersikap pada manusia, jika memang pada era berikutnya? Yahova yang datang ke tanah Arab dan berpikir bahwa mempercayakan segalanya kepada nurani dan cinta kasih di hati manusia, tampaknya berpotensi disalahgunakan. Maka hukum Tuhan yang dulu harus kembali ditegakkan. Jadi Tuhan menganulir lagi pembukaan keran kebebasan dan cinta kasih itu. Jadi Tuhan itu berzodiak Gemini, sehingga sering bimbang dan berubah pikiran dalam menyikapi kelakuan manusia. Itulah sebabnya Al-Quran pun turun merevitalisasi sebagian besar hukum-hukum Taurat, seperti tertulis di Perjanjian Lama. Babi kembali haram, sejoli mesum kembali dirajam, dan tak ada cerita dosa sudah ditebus. Dosamu tebus sendiri, dan memerintahkan menyuruh manusia berdosa, menghukum manusia berdosa lainnya. Yang diketahui tidak melakukan perintahnya, yang merupakan revitalisasi perintah lamanya. Itulah perjalanan hukum Tuhan, yang merasa keturunan Abraham memilih posko kebenarannya masing-masing. Bagi Yahudi, Taurat adalah kebenaran final. Bagi Kristen kabar baik adalah final. Dan bagi Islam, maka Al-Quran adalah final.